tablet gaming murah paling gila tahun ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi terakhir kita udah banyak bahas tablet mini ya. Mulai dari Legion Y700, Redmi Carpet, hingga Red Magic Astra. Tapi semuanya punya kesamaan, yaitu harganya mahal. Sampai akhirnya saya nemu sebuah tablet yang dia ini punya harga yang murah, tapi speknya ganas. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia tabletnya. Nah, dari boxnya udah kelihatan ya kalau ini dari brand Aldo Cube. Yang kemarin sempat kita bahas juga yang versi Pro-nya ya. Yang ini kalian bisa lihat video reviewnya. Dan sekarang kita mau bahas yang versi Ultranya, dimana dia pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3. Dan untuk audionya dia juga udah pakai DTS guys ya. Untuk spek lengkapnya ada di bagian belakangnya. Di sini kalian bisa lihat layarnya juga gila ya, resolusinya 2,5K 144 Hz. Dan di sini USB Type-C-nya juga udah 3.1, jadi bisa display out. Nanti kita tes. Sekarang yuk kita unbox dulu ya. Jadi ini saya beli di China guys ya, makanya di sini untuk speknya sebagian dia tulisannya tuh tulisan China. Dan ini masih segel, masih plastikan. Yuk langsung aja kita unbox. Oke. Nah, jadi di sini ada box lagi ya, boxnya warna putih. Dan yuk langsung aja kita buka. Nah, jadi pertama kita disambut sama unit tabletnya ya. Ukurannya tentu aja mini. Nanti kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya. Nah, pertama di sini kita dapat buku panduan singkat sama kartu garansi. Dan kita juga dapat ini ada adapter charger ya. Tapi dia tipenya gepeng kayak gini guys. Untuk outputnya sendiri ada di sini. Dia udah terisi ya, karena emang dari China tuh wajib terisi. Dan maksimalnya di 20 watt. Selanjutnya di sini juga ada kabel USB Type-C ya, C to C. Dan ya udah nggak ada apa-apa lagi dan nggak ada SIM ejector juga. Karena tablet ini dia WiFi only ya. Dan yuk kita bahas lebih lengkap unit tabletnya. Ini sudah terpasang anti gores, kita copot aja. Oke, jadi ukurannya simple. Sisi kanan di sini ada tombol power dan volume ya. Tombol powernya warna merah. Di bagian atas di sini ada grill speaker. Untuk di bagian samping di sini ada mic sama ada slot ya. Ternyata ada slotnya guys ya. Kita coba buka. Nah, jadi ini adalah micro SD slot ya. Jadi keren banget nih. Misalnya storage-nya kurang, kita bisa tambah micro SD ya. Yang kalau untuk di bagian bawahnya di sini ada USB-C dan juga speaker. Jadi di sini kelihatan ya kalau ini dual speaker. Untuk bagian belakangnya seperti ini guys ya. Untuk materialnya ini metal. Dan untuk logo Aldo Cube-nya dia ini ada teksturnya gitu guys. Jadi lebih keren ya dibanding yang sebelumnya. Yang versi Pro tuh dia cuma gambar aja, sedangkan untuk yang ini dia ada teksturnya. Di sini ada logo Aldo Cube powered by DTS dan di sini juga ada kamera ya. Tapi kameranya cuma satu aja, yang satunya ini lampu flash. Dan yuk kita langsung aja coba nyalain setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap sih Aldo Cube iPlay 70 Mini Ultra ini. Yuk. Nah, dari desainnya ini punya material full metal ya, dan emang nggak kelihatan kalau ini tablet gaming. Desainnya ya berasa biasa aja, tapi yang jelas ini simple dan bisa dipegang pakai satu tangan dan enteng juga nih. Bobotnya di 335 gram.
Nah, berasa gamingnya kalau kita ngomongin layar ya, yang jelas ini ukuran yang pas buat gaming. Layarnya di 8,8 inch dengan panel IPS. Resolusinya 2,5K yang punya refresh rate 144 Hz. Yang jelasin layar yang nyaman ya buat gaming. Nah, selain layar, mesin yang dikasih pun ini monster ya, Snapdragon 7 Plus Gen 3, RAM-nya 12 GB LPDDR5X dengan storage 256 GB UFS 3.1. Aku tes Antutu benchmark yang versi 11 ini dapat skor hampir 1,7 juta. Nah, di sini aku tes untuk main Genshin Impact di preset medium, terus aku set di 60 fps. Ini aman banget guys ya, nggak jauh-jauh dari 60 fps. Order guide you. Dawn, break forth. Yang untuk suhunya main Genshin Impact sejam bagian layarnya cuma 37 derajat Celcius. Yang untuk bagian belakang lebih anget tapi tetap adem ya, nggak nyentuh 40 derajat Celcius. Nah, ini karena dia punya cooling system yang vapor chambernya ini di 9800-an mm persegi. Nah, ini aku juga tes untuk main PUBG Mobile. Jadi frame rate-nya memang mentoknya di ekstrim. Kalau grafisnya ini bisa Ultra HDR. Nah, ini aku tes ya lancar di 60 fps menggunakan grafis HDR ya. Yang untuk gironya pastinya juga hardware. Nah, kalau untuk Mobile Legends ini bisa main rata kanan di grafis ultra dengan frame rate ultra 120 fps. Aman banget dari frame drop. Atau kalau mau main game emulator atau game santai ya, main pakai gamepad sambil connect ke monitor kayak gini bisa. Jadi USB-C-nya ini bisa display output. Yang untuk nonton juga udah 4K video decoding ya, dan udah wideband L1. Jadi untuk nonton Netflix ini bisa di resolusi maksimalnya. Dan ini juga punya dual speaker DTS sound. Jadi speakernya tuh bagus, detail, cuman emang kurang kerasa aja bassnya. Nah, kalau untuk OS-nya sendiri guys, ini pakai Aldo Keep OS 3.0 ya. Ini berbasis Android 14, bisa Google Service dan ada Play Store-nya. Bahkan ini ada bahasa Indonesianya juga. Cuman emang minim kustomisasi ya, bahkan nggak bisa split screen atau PC mode. Yang kalau untuk baterainya ini di 7300 mAh ya, lumayan besar juga. Yang untuk pengetesan saya untuk main Genshin Impact sejam dia berkurang 21%. Kalau untuk MLBB yang 120 fps main sejam ini berkurang sekitar 13%, dan untuk nonton YouTube 1 jam dia berkurang 5%. Untuk chargingnya sendiri ini 20 watt. Dan jangan lupa tablet ini juga punya kamera ya, 13 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Nah, ini aku coba keluar ya untuk tes hasil foto dan videonya. Oke, jadi ini untuk hasil dari video kamera belakangnya yang secara warna dan kualitasnya sih biasa aja guys ya. Tapi menariknya untuk resolusinya sendiri ini kamera belakang dia bisa ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Nah, kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya ya. Yang untuk resolusinya sendiri, kamera depan ini mentoknya di resolusi Full HD 30 fps.
Yang untuk hasil dan warnanya, ya kalau untuk ngevlog pasti kurang ya. Yang jelas kalau misalnya dipakai untuk video call atau meeting online, ini udah lebih dari cukup ya. Kualitasnya bahkan udah lebih baik dari kebanyakan webcam laptop. Nah, untuk koneksinya sendiri guys, dia udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.4, tapi dia nggak ada jaringan seluler. Nah, untuk kesimpulannya, tahun ini jadi eranya tablet mini ya, nggak cuma seri gaming aja, tapi seri entry level bahkan produktivitas. Tahun ini bakal banyak brand yang rilis tablet dengan ukuran mini. Yang kalau untuk Aldo Cube sendiri sih ini udah langganan guys ya. Bahkan iPlay ini udah masuk seri ke-7. Tapi emang biasanya mereka ini masuknya ke pasar entry level dan baru ini mulai masuk ke pasar mid range. Yang jujur nih guys ya, secara performa layar ini udah monster banget di level harganya. Paling ya kurangnya di OS ya, yang belum sebagus Xiaomi ataupun Red Magic. Bahkan masih oke yang Aldo Cube versi Pro yang sebelumnya sempat kita bahas. Nah, untuk harganya sendiri guys, jujur ini saya beli di China harganya di 4 jutaan. Kalau untuk harga Indonesia, kalian boleh langsung cek keranjang YouTube Shopping di bawah. Tapi catatan ya, ini emang belum masuk resmi ke Indonesia. So, garansinya garansi toko. Oke, terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.